Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Kemudian selawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ansari Ramadan Harahap dengan NIM 0301192177, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan ataupun menjelaskan tentang sejarah ataupun proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah ataupun Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas atau paman Rasulullah SAW. Khalifah pertamanya ialah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim ataupun Alawiyun pasca wafatnya Rasulullah SAW dan anak keturunannya. Namun pemikiran tersebut tidak bisa dijadikan pegangan dan kalah telak di masa awal Islam. Pemikiran bahwa kekuasaan itu adalah hak semua kaum muslimin dan siapapun berhak menjadi pemimpin dan siapapun dia berhak maju selama dia mampu memikul amanah, merupakan pemikiran yang menang pada masa itu. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, figur amir yang lemah. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota Bizantium merupakan faktor utama pelemahan dinasti Umayyah. Kehidupan bangsawan yang serba mewah dan jauh dari gaya hidup Islami. Kemudian yang kedua adalah hak istimewa bangsa Arab Suriah. Umayyah bin Khalaf merupakan moyang Bani Umayyah yang telah menetap lama di Suriah jauh sebelum Islam datang. Oleh karena itu, kehidupan dan keberlangsungan Bani Umayyah tidak bisa dilepaskan dari orang-orang Suriah. Jadi di sini bangsa Arab Suriah memiliki hak istimewa untuk menjadi ataupun menjadi pemimpin Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak demokratis dan korup. Dalam perjanjian Amul Jamaah yang dilakukan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah menyanggupi bahwa pemilihan amir setelahnya dilakukan secara musyawarah dan demokratis. Tetapi
itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah juga banyak kalangan pemimpin dinasti yang melakukan pada zaman sekarang bisa dikatakan tindak pidana korupsi, yang menjadi salah satu faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Kemudian yang keempat, persaingan antar suku. Persaingan antar suku ini juga menjadi salah satu faktor pendorong runtuhnya dinasti Umayyah. Persaingan antar suku lama menjadi ciri khas bangsa Arab. Sikap pilih kasih yang dilakukan oleh Bani Umayyah menimbulkan kekisruhan di dalam ataupun di antara kalangan bangsa Arab. Suku-suku Arab pun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bangsa Arab Utara dan juga bangsa Arab Selatan. Kemudian selanjutnya adalah ataupun yang terakhir, yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah ini tentunya dilakukan juga pembaiyatan ataupun penetapan kepemimpinan yang diberikan kepada Abu Abbas As-Saffah pada bulan Rabiul Awal pada tahun 749 Masehi ataupun 750 Masehi. Dibayatlah Abu Abbas As-Saffah menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah ataupun kedaulatan Abbasiyah, yang dibayat di Masjid Kufah. Masjid Kufah, dan beliau merupakan khalifah Abbasiyah, dan ini merupakan salah satu revolusi Islam yang besar yang terjadi, yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis dan Rusia dalam sejarah Barat. Dan pada tahun 750 Masehi ini berdirilah kedaulatan dinasti Abbasiyah ataupun yang sangat kita kenal di dalam sejarah kebudayaan Islam. Ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, yang dimana di dalam dinasti Abbasiyah ini nanti ada pemimpin yang membawa kejayaan pada dinasti ini, dan juga pemimpin tersebut juga mempunyai kebijakannya pada masa pemerintahannya. Dan Daulah Abbasiyah ini merupakan tonggak sejarah bagi kedaulatan ataupun bagi kedaulatan Bani Abbasiyah pada zaman masa setelah Bani Umayyah. Sekianlah penjelasan dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.